Selamat sore Maya Friends. Apa kabar semuanya? Semoga pada baik-baik ya. Kalau misalnya memang lagi sakit, semoga cepat sehat dan juga tetap semangat agar bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasa. Kembali lagi bersama saya Via dalam IG Live Session Milenial Ngobrol bareng Dokter Maya pada Hospital. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai dampak long COVID atau dampak jangka COVID dan juga bagaimana penanganannya. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan Dr. Erik Daniel Tenda, SPPD Vinasim, DIC dan PhD. Beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam dan PhD dalam intervensi pulmonologi. My friends, hampir 2 tahun ini sudah beberapa varian COVID ya yang sudah kita lewati, dari Alpha, Beta, Delta, dan juga sekarang ini ada Omicron. Nah, sebenarnya apa sih, apakah ada gitu ya dampak jangka panjang COVID dari varian-varian ini gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol dan juga cari tahu bersama narasumber kita yang kece banget. Oke, aku coba cek dulu ya kira-kira apakah Dr. Eriknya ini sudah masuk. Oke, nah Dr. Erik ini juga merupakan ketua tim penyusun dari Pedoman Nasional Tata Laksana Long COVID. Beliau berpraktek di Mayapada Hospital Jakarta Selatan yang berpraktek setiap hari Selasa dan juga hari Kamis setiap jam 5 sampai jam 7 sore. Mau mengingatkan lagi nih kepada Maya Friends, kita kemarin sudah memberikan pertanyaan di IG feed kita untuk Dr. Erik nih mengenai dampak jangka long COVID. Nah, untuk teman-teman, untuk Maya Friends boleh banget nih memberikan pertanyaannya di live chat ini. Nanti akan kita kurasi pertanyaannya dan akan ditanyakan kepada Dr. Erik. Nah, nanti akan ada 1 juta GoPay kepada 5 orang penanya terbaik. Jadi jangan lupa untuk bertanya ya, Maya Friends. Oke, aku akan minta Dr. Erik untuk join dulu. Sebentar lagi Dr. Erik akan join. Kita akan berbincang-bincang mengenai dampak long COVID dan juga penanganannya. Silahkan ya jika ingin bertanya, Maya Friends. Oh, ini sudah hadir juga dengan kami. Halo Dr. Erik, apa kabar? Halo, baik. Hai Apa kabar? dok. Baik dok. Halo. Lagi di mana nih Ya, dok sekarang? sekarang lagi di rumah. Oke, boleh disapa dulu dong. Nih ada 72, 78 Maya Friends yang sudah menghadiri live hari ini. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Oke, baik dok. Hari ini kan kita akan berbicara mengenai dampak long COVID dan juga penanganannya nih. Dokter kan diketahui sebagai Ketua Tim Penyusun Pedoman Nasional Tata Laksana Long COVID ya dok ya. Ya, Oke, nah sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai long COVID nih dok, kita bahas sedikit mengenai Omicron ya dok ya. Nah, pada kebanyakan kasus nih, banyak juga ada kasus-kasus di luar, varian Omicron ini kan menyebabkan gejala yang lebih ringan nih dibandingkan Delta ya hmm, dok. Apakah betul seperti itu? Dan juga apakah mungkin vaksinasi juga berpengaruh nih dok, vaksinasi berpengaruh terhadap gejalanya yang ringan ini? ya, ya. Jadi sebelum saya mulai, saya mau ngucapin sekali lagi terima kasih banyak ya buat Maya pada Hospital yang udah mengajak saya di IG Live kali ini. Ya, terima Ini kasih salah satu dokter. topik, iya. Ini salah satu topik yang sangat lekat di hati saya ya sejak awal pandemi sampai kemudian saat ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak. Nah, saya langsung menjawab mengenai situasi pandemi saat ini Hmm. di Indonesia dengan adanya varian yang namanya Omicron. Hmm. So, Omicron sebenarnya tidak berbeda secara signifikan gitu ya dengan varian-varian lainnya. Yang paling utama yang kemudian kita mesti ketahui adalah kalau kemudian Bapak dan Ibu sekarang terkena COVID-19 gitu ya, maka yang kemudian harus dilihat adalah gejalanya. Banyak yang Hmm. kemudian memikirkan gitu ya, atau bahkan banyak sekali narasi di luar sana yang menyampaikan bahwa Omikron itu gejala ringan saja Hmm. gitu ya. Nah, yang pasti adalah saya setuju banget bahwa membuat narasi yang positif itu penting buat masyarakat. Oke. Jadi ketimbang kemudian kita membangun narasi yang kesannya kayak menakut-nakuti gitu ya, malah justru membuat masyarakat jadi was-was gitu ya, malah jadi nggak Hmm. enak gitu. Tapi yang pasti Bapak dan Ibu, karena memang si varian Omicron ini jauh lebih
menular yang diakibatkan karena banyaknya mutasi dari si varian ini dibandingkan dengan kakak-kakaknya pendahulunya itu ya, termasuk Delta, maka dia menjadi lebih cepat menular. Tapi tidak kemudian memberikan garansi ke kita 100% bahwa kalau kita kena Omicron, maka kita akan 100% bisa tidak bergejala atau bergejala ringan. Omicron sama juga sama seperti dengan varian yang lain, merupakan bagian dari virus SARS-CoV-2 ini, salah satu variannya, di mana dapat mengakibatkan gejala yang sedang, gejala berat, dan juga gejala kritis. Dan juga memang banyak juga dilaporkan, ada juga pasien yang terkonfirmasi COVID-19 karena Omicron yang dapat mengakibatkan keadaan fatal, yaitu meninggal dunia. Jadi dari sini saya rasa saya bisa menjawab bahwa Omicron is mild, but it's not milder. It's mild, but it's not milder. Jadi ringan tapi nggak semuanya ringan. Bisa saja dia memberikan gejala yang tentu sama dengan varian-varian sebelumnya. Ya. Oke, nah kalau misalnya tadi dok, apakah angka vaksinasi itu berpengaruh? Enggak ya berarti? Ya, jadi yang kemudian kita pahami bahwa dalam menjaga kita supaya tetap sehat gitu ya, maka banyak sekali program yang dilakukan oleh pemerintah yang juga sudah didasarkan atas evidence yang kuat atau bukti penelitian dan bukti klinis yang baik gitu. Salah satunya yang kemudian kita juga mesti yakini gitu ya, yang saya juga sangat-sangat bersyukur melihat kemajuan angka vaksinasi kita yang sangat-sangat tinggi ya. Ini appreciation juga buat pemerintah dan juga untuk kita semua bahwa vaksinasi itu merupakan salah satu senjata untuk kemudian dapat melindungi kita dari gejala COVID yang berat sampai resiko kematian, gitu ya. Tapi juga yang kemudian mesti dipahami nih, Bapak dan Ibu, bahwa sekarang ini kan kita lagi gencar nih, Mbak, kalau misalnya kita tahu mengenai vaksin booster ya, sekarang lagi gencar-gencarnya dok ya. Gencar-gencarnya diharapkan kepada masyarakat untuk dapat dilakukan gitu. Betul. Tapi bukan juga berarti bahwa kalau kita udah vaksin booster, kemudian kita bisa abai protokol kesehatan dan lain-lain gitu ya, nggak pakai masker gitu ya, atau mungkin jadi kurang cuci tangan, aku jalan-jalannya semakin sering gitu ya, nggak juga kayak gitu. Ingat, vaksin itu tidak kemudian menjamin kita 100% tidak kena COVID, tapi efektivitas dari vaksin itu diukur dengan seberapa vaksin ini dapat melindungi kita dari kemungkinan gejala yang simptomatik, gejala berat, sampai dengan menurunkan risiko kematian. Nah, bagaimana kemudian kita untuk melengkapi proteksi ini, yaitu tetap menjalankan protokol kesehatan. Tapi mengenai pertanyaan vaksin, yes, vaksin sangat-sangat melindungi kita. Oke, yang penting prokes itu tetap nomor 1 ya dok ya. Betul sekali, betul. Nah, untuk varian Omicron ini nih dok, sebenarnya ada nggak sih dampak jangka long COVID-nya nih yang bakal ditimbulkan pada organ-organ tubuh gitu dibandingkan varian-varian sebelumnya? Kalau misalnya kemarin kita lihat di Delta kan mungkin itu banyak yang gejalanya berat, jadi mungkin dampak COVID-nya juga cukup berat gitu ya dok. Kalau misalnya untuk Omicron ini seperti apa dok? Ya, jadi Omicron itu baru kemudian naik kelas ke dalam kelompok yang disebut variant of concern. Itu pada tanggal 26 November kalau nggak salah, 26 November 2021. Jadi kalau sampai sekarang tuh dia baru mau 3 bulan ya. Jadi Desember bulan pertama, ulang tahun pertama, bulan pertama dia. Januari bulan kedua, Februari bulan ketiga, iya kan? Nah, jadi kalau kemudian sekarang dia baru 3 bulan, balik lagi ke definisi long COVID yang sekarang ini banyak dipakai adalah long COVID itu adalah gejala yang kemudian persisten atau menetap ya, gejala yang menetap, yang bisa kemudian juga gejalanya ini delay atau munculnya baru belakangan, dan juga bisa juga menetap, yang merupakan keadaan atau gejala pasca infeksi akut COVID-19 setelah lebih dari 12 bulan. Ini untuk yang kronik. Jadi kalau kemudian dipakai patokan 12 bulan atau lebih dari 12 minggu atau lebih dari 3 bulan ya, 12 minggu ya, gejala 12 minggu atau lebih dari 3 bulan, maka memang untuk Omicron masih belum banyak publikasi atau penelitian yang kemudian membahas mengenai resiko long COVID pada Omicron. Tapi kalau kita ngelihat dengan, ini kan yang berbeda variannya saja gitu ya, COVID-nya tetap sama gitu. Nah, kalau dilihat dengan varian-varian sebelumnya, resiko long COVID itu tetap ada. Begitu ya. Baik itu juga untuk Omicron maupun juga untuk varian-varian yang lain. Jadi risiko long COVID secara general pada pasien COVID-19
yang sudah sembuh itu masih kemudian tetap dimungkinkan. Oke, Ya. jadi walaupun tadi kan ada yang gejalanya Mhm. berat, mau OTG ataupun gejala berat, itu tetap sama ya dok ya, akan bisa jadi terkena long COVID gitu. Dampaknya Iya, masih bisa tetap kelihatan ya? ya, ya betul sekali. Jadi ada satu penelitian yang kemudian menampilkan data pasien-pasien yang kemudian tidak bergejala atau gejala ringan dibandingkan dengan pasien-pasien yang memiliki gejala lebih dari gejala ringan, jadi gejala sedang, berat, dan gejala kritis. Dari semua kelompok yang kemudian ada, tetap kemudian memiliki resiko untuk mengalami gejala long COVID. Oh Nah, baik. maka tentunya kita bisa mencari penjelasan kenapa kok walaupun bergejala ringan atau tidak bergejala kok masih punya resiko long COVID gitu. Nah, ada Mm-mm. faktor-faktor tertentu yang sudah ada penelitiannya yang dapat meningkatkan resiko seseorang itu untuk mengalami long COVID. Ya. Oke, oke dok, oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin long COVID nih dok, sebenarnya Ya, gimana sih dok cara penanganannya? ya. Jadi long COVID itu merupakan kumpulan gejala gitu ya. Jadi Mm-mm. otomatis karena gejalanya masih mungkin tidak di satu organ saja gitu ya. Jadi masih Mm-mm. mungkin ada di gejala terkait dengan saluran pernafasan atau parunya, gejala di jantungnya, ada tuh mungkin gejala di kulit gitu ya, seperti ruam atau rambutnya rontok gitu ya. Mm-mm. Atau mungkin gejala di daerah telinga, hidung dan tenggorok gitu. Jadi misalnya ada orang yang bilang saya anosmianya kok berkepanjangan gitu ya. Jadi Mm-mm. maka kalau kemudian kita bisa lihat spektrum gejalanya yang kemudian banyak, maka Mm-mm. tata laksana long COVID yang saat ini digunakan adalah tata laksana yang multidisiplin. Jadi Oke. tidak bisa kemudian dilihat hanya salah satu di antaranya saja. Oleh karena Mm. itu, Mbak, sekarang pendekatan kita tadi multidisiplin dan biasa dikelompokkan dengan dalam satu kelompok atau dalam satu klaster gitu ya. Contoh misalnya pasien-pasien yang memiliki gejala saluran pernafasan dengan Mm-mm. pasien-pasien yang memiliki gangguan atau gejala di kardiovaskular atau di jantung itu dikelompokkan menjadi satu kelompok pasien long COVID. Oke. Sementara ada juga pasien yang kemudian memiliki gejala seperti tidak bisa tidur gitu ya atau Mm-mm. gangguan neurologi atau gangguan saraf lainnya itu dikelompokkan ke dalam satu kelompok Oke. pasien long COVID lainnya. Nah, tapi sekali lagi bungkusannya si tata laksana long COVID ini adalah tata laksana yang multidisiplin. Oke, baik. Jadi kalau Ya. misalnya, mungkin nih dok, kalau misalnya sudah setelah terkena Hmm. COVID, apakah dokter Hmm. menyarankan gitu melakukan medical check up atau apa gitu Hmm. dok, mungkin bagi para pasien COVID yang sudah sembuh nih? Ya, ini pertanyaan yang sangat baik. Jadi kalau kemudian Bapak dan Ibu yang sudah selesai atau sudah sembuh dari infeksi COVID-19, pertama yang harus dilakukan adalah bersyukur. Karena yang kita ketahui sampai saat ini bahwa untuk para survivor, para Betul. pejuang-pejuang tangguh nih yang udah lulus gitu ya, berperang melawan Sarjana COVID dok COVID, kalau sekarang katanya. ya lah. Nah, jadi kalau misalnya sudah selesai infeksi akut, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mereview kembali apa yang kemudian dialami ketika sebelum infeksi COVID-19 dan pada saat infeksi COVID-19. Tujuannya apa? Untuk kemudian bisa mengukur kapan kita dapat melakukan check up lagi ya secara rutin ke dokter. Nah, ada dua kelompok, Mbak. Pertama adalah kelompok usia lanjut dengan komorbid, gitu ya. Oke. Kalau kelompok usia lanjut dengan komorbid, maka kemudian disarankan dapat melakukan kontrol pasca misalnya perawatan atau pasca infeksi COVID-19 itu Mm-mm. paling tidak satu minggu setelah perawatan gitu ya. Tapi kalau kemudian kelompok usia lanjut di mana dia tidak ada gejala gitu ya, maka dapat dilakukan terutama untuk pasien rawat jalan ya. Jadi pasien Mm-mm. isoman, usia lanjut, walaupun ada komorbid, tapi misalnya tidak bergejala yang Mm-mm. bisa ditemukan pada pasien-pasien yang sudah lengkap vaksinasinya dan sudah dapat vaksinasi booster. Jadi dalam bungkusan pasien rawat jalan dapat dilakukan pemantauan 3 minggu pasca infeksi COVID-19. Ya, Tiga 3 minggu minggu, oke. setelah infeksi akut COVID-19. Nah, itu kelompok Mm-mm. yang pertama. Kelompok yang kedua adalah pasien-pasien yang berusia dewasa muda, gitu ya, Oke. berusia dewasa muda yang tanpa komorbid. Kalau dia Tanpa berusia komorbid. dewasa muda tanpa komorbid, tidak juga bergejala, tidak apa-apa, tidak melakukan
check up gitu ya. Tapi boleh kemudian melakukan check up apabila ada simptom baru, apabila ada gejala baru. Balik lagi ke definisi yang tadi saya sampaikan, Mbak, bahwa kalau kemudian ada diagnosis long COVID, gejalanya itu yang kemudian kita lihat bisa menetap atau gejala baru kan. Jadi bisa delay or new symptoms. Nah, jadi kalau dia ada new symptoms boleh kontrol, tapi kalau dia misalnya usia dewasa muda, punya komorbid, ada penyakit gangguan sistem imun, dan misalnya pasca perawatan di rumah sakit, kapan waktu kontrolnya? 1 minggu setelah dilakukan perawatan. 1 minggu setelah dilakukan perawatan. Jadi setelah dinyatakan selesai gitu ya dok ya perawatannya, 1 minggu setelahnya baru melakukan perawatan lagi, check up lagi gitu ya. Betul. Oke, dok, kalau misalnya nih setelah kita melakukan check up gitu ya, menunjukkan adanya gejala baru atau mungkin gejala yang setelah dari sebelumnya dibawa gitu ke long COVID, nah itu tuh sebenarnya teknik penanganannya tuh kayak gimana aja sih dok? Misalnya dari kelompok-kelompok tertentu, kayak tadi ada dari kardio gitu, ada yang dari syaraf gitu, misalnya apakah ada terapi-terapi tertentu untuk penanganannya nih dok? Ya, jadi halo, apakah ada suaranya? Sorry, terputus. Sorry. Oke. Ya, saya tadi terputus. Jadi, mungkin saya mulai dulu dari apa saja gitu ya, berdasarkan penelitian dan jurnal-jurnal ilmiah kedokteran, apa saja yang kemudian menjadi faktor risiko dari orang-orang yang kemungkinan long COVID gitu. Yang pertama adalah usia lanjut. Gitu ya. Jadi orang berusia lanjut memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa muda untuk mengalami gejala long COVID. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam penelitian ya, adalah jenis kelamin perempuan. Tapi ini kita masih butuh banyak sekali evidence. Tapi bukan berarti jenis kelamin pria tidak ya, enggak. Nah, berikutnya adalah yang memiliki resiko untuk mengalami long COVID adalah orang-orang yang pada saat infeksi akut COVID-19 memerlukan perawatan di rumah sakit dan juga memiliki keadaan klinis yang lebih berat. Jadi misalnya dibandingkan dengan orang yang tidak pakai oksigen gitu ya atau tidak bergejala, maka kemungkinan akan lebih tinggi orang untuk mengalami long COVID pada yang menggunakan oksigen atau yang dilakukan pemasangan ventilator gitu ya. Jadi gejalanya masih mungkin akan lebih besar pada kelompok yang tersebut gitu. Nah, yang terakhir adalah orang-orang yang kemudian, kedua terakhir adalah orang-orang yang kemudian pada saat perawatan itu memiliki beberapa simptom. Jadi tidak, kalau beberapa berarti lebih dari satu ya. Nah, penelitiannya yang kemudian ada itu tahun lalu dari penelitian di luar negeri menyampaikan bahwa kalau kemudian seseorang itu mengalami gejala akut di saat infeksi akut itu lebih dari 5, jadi misalnya ketika lagi infeksi akut nih, seseorang ini punya gejala batuk, beringus, sesak nafas, anosmia, demam, gitu ya, anosmia, nah itu udah 5 lebih ya. Nah itu memiliki resiko 4 kali lebih tinggi mengalami long COVID dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki gejala di saat infeksi akut kurang dari 5. Jadi kalau dia lebih dari sama dengan 5 gejalanya tadi ya, batuk, demam, sesak nafas, mual, muntah. Tapi tidak terbatas di situ ya, pokoknya lebih dari 5 aja. Nanti dia memiliki resiko 4 kali lebih tinggi dibandingkan yang tidak punya gejala sebanyak itu. 4 gitu. kali lebih tinggi, Ya, nah sekarang balik ke pertanyaannya. Jadi kita tadi udah tahu karakteristik apa saja yang memungkinkan seseorang itu mengalami long COVID. Nah, itu berdasarkan penelitian. Nah, penelitian selanjutnya ini menjawab juga kira-kira mengenai tata laksana. Tata laksananya itu kan dibagi berdasarkan kelompok. Nah, kelompoknya ini kemudian yang tadi saya sampaikan, Mbak, ada 5. Jadi kelompoknya adalah orang-orang dengan gangguan misalnya seperti batuk gitu ya, batuk dan sesak nafas, itu dikelompokkan jadi satu. Yang kedua, orang-orang yang kemudian mengalami gangguan kecemasan gitu ya. Orang kecemasan, dadanya suka berdebar, itu jadi satu kelompok. Kelompok berikutnya adalah orang-orang yang mengalami kelompok batuk dan nyeri dada. Kelompok berikutnya adalah orang-orang yang mengalami gangguan muskuloskeletal. Jadi nyeri-nyeri badannya masih ada gitu ya. Ini salah satu keluhan yang paling sering ya, saya rasa yang dikeluhkan oleh teman-teman yang post COVID, mereka suka bilang kok saya tetap ngerasa capek ya, linu-linu gitu. Itu jadi satu kelompok lagi. Nah, satu lagi orang-orang yang mengalami keluhan kebanyakan atau berfokus di saluran cerna, jadi seperti mual, muntah gitu ya, atau juga nyeri perut. Nah, itu dikelompokkan menjadi satu. Nah,
5 kelompok ini akan ditata laksana berdasarkan simptomnya. Jadi kalau misalnya gejalanya tadi sesak nafas, kemudian ada batuk, ya itu yang akan dicari. Nah, intinya adalah dalam penata laksanaan long COVID, kita tidak boleh, ya dokter ya diharapkan tidak kemudian berfokus ke long COVID-nya. Tapi juga mencoba melihat kemungkinan diagnosis yang lain. Karena bisa saja nih Mbak, pasien pasca infeksi COVID-19, keluhan batuk-batuknya ternyata mungkin tidak disebabkan karena post-COVID-nya. Tapi bisa juga disebabkan karena infeksi tuberkulosis yang di Indonesia sekarang masih banyak. Gitu ya. Jadi sebagai clinician, kita nggak boleh narrow-minded gitu ya. Nggak boleh hanya menjurus ke, oh ini pasti long COVID. It could be other diseases gitu. It could be possibilities-nya banyak gitu ya dok ya. Exactly. Yes. Jadi kita harus kemudian ya seluas mungkin ngelihat gitu ya pasien sebagai satu kesatuan gitu ya. Baru kemudian dilihat mana yang paling mungkin mengakibatkan atau menjelaskan keluhan pasien tersebut. Ya. Oke, baik dok. Nah, kalau misalnya nih dok ya, salah satu pertanyaan terakhir dari saya, ada nih teman-teman yang sekarang mungkin lagi nonton lagi isoman gitu. Kira-kira ada nggak sih dok antisipasi gitu untuk bagi para pasien COVID ini untuk supaya nggak terjadi nih dampak jangka COVID-nya gitu ke depannya seperti apa? Gitu. Ya. Saya setuju banget. Saya rasa ini pertanyaan yang sangat-sangat baik gitu ya. Karena banyak kemudian orang gitu ya di luar sana ya. Saya nggak usah bicarain deh di Indonesia gitu. Berharap tidak ada di Indonesia ya Mbak. Nah, tapi kalaupun ada, saya berharap mari kita kembali ke jalan yang benar gitu. Jadi di luar negeri itu kan banyak yang kemudian meresikokan dirinya gitu. Bilang ya udahlah ini Omikron ini vaksin alamiah dari Tuhan gitu. Karena gejalanya ringan. Ya udah kita kenain aja deh diri kita dipaparkan dengan COVID. Betul. Ingat, ketika kita kemudian melakukan hal seperti tadi, itu kita berjudi dengan kehidupan. Dimana kita nggak tahu, it could be kita gejalanya ringan, but it could be kita gejalanya berat. Kita nggak ada yang tahu gitu ya. Apalagi kalau kita ada comorbid gitu. Itu pertimbangan pertama. Jadi jangan berjudi dengan keadaan. Yang kedua adalah kalau bisa kita terpapar gitu ya. Dan kita masih tinggal dengan orang tua kita yang berusia lanjut, yang ada comorbid, masih punya anak di rumah yang kemudian belum divaksinasi, maka ya tidak tepat untuk berpikir seperti itu. Ini mumpung Omikron ringan, ini vaksinasi alamiah, marilah kita vaksinasi. Karena ya terus terang banyak video yang beredar di luar sana yang menyampaikan hal tersebut gitu. Jadi saya berharap menggunakan platform ini untuk ya memberikan edukasi gitu ya kepada teman-teman semua yang hadir bahwa Omikron ini bisa juga mengakibatkan gejala yang berat gitu ya. Gitu. Nah, terkait dengan kemungkinan long COVID, gimana caranya supaya nggak kena long COVID? Jawabannya singkat, jangan kena COVID. Gitu. Ya, jadi jangan kena COVID. Sebaik mungkin jangan kena COVID. Karena kita masih belum tahu gitu. Kedepannya akan seperti apa. So far, penyakit ini kan relatif masih baru ya. Jadi otomatis there's a lot of room yang kemudian kita masih belum pahami. Walaupun penelitiannya juga belum banyak gitu ya dok ya. Penelitian terus memang sudah banyak gitu ya, sudah banyak terkait dengan COVID-19 ini. Tapi penelitian mengenai long COVID saya rasa kedepannya juga masih akan sangat-sangat diperlukan. Jadi kemarin saya ditanya ini, bagaimana sih, ini saya balik mengajukan pertanyaan jadinya, bagaimana sih menghadapi situasi yang uncertain seperti ini, yang penuh ketidakpastian gitu ya. Kita ini mesti pakai masker, mesti tetap menjalankan protokol kesehatan atau enggak, gitu kan? Boleh jalan-jalan atau enggak, gitu kan? Ada beritanya juga kita boleh jalan-jalan aja, jangan khawatir gitu. Tapi menurut saya, let's not focus ke sesuatu yang enggak certain gitu, yang kita nggak tahu kejelasannya kayak apa. Yang jelas itu cuma 2, Bapak dan Ibu. Yang pertama, ada 3 lah, ya. Yang jelas itu cuma 3. 1, jangan kena COVID. Yang kedua, lakukan vaksinasi, termasuk vaksinasi booster. Jadi yang belum vaksinasi lengkap, ayo secepat mungkin kita vaksinasi lengkap, gitu ya. Baru kemudian vaksinasi booster. Yang ketiga adalah kalau kemudian kita sudah melengkapi niat kita supaya tidak kena COVID, itu niat yang paling baik saya rasa. Yang kedua, kita juga niatkan dan lakukan vaksinasi lengkap dan vaksinasi booster, protokol kesehatannya tetap harus diketatin. Gitu. Jadi nggak bisa kita juga berharap, dan kalau misalnya terkena positif, berandai-andai, wah saya kena di mana nih ya, kok bisa kena ya, padahal saya udah vaksin ya Pak. Tapi ya protokol kesehatannya nggak dijalankan. Protokol kesehatan itu, ngingetin sekali lagi nih, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan membatasi mobilisasi. Itu yang paling 5M ya dok? selama 2 tahun ini. Betul.
Jadi itu Oh, jawabannya. yang Ya, penting, yang paling utama adalah jangan sampai kena COVID nih, Maya Friends. Tetap exactly, harus dijaga protokol betul. kesehatannya dan juga lakukan vaksinasi gitu. Yang penting Hmm, vaksinasi hmm. boosternya juga tetap ya, walaupun jangan cuma 2 aja, vaksinasi booster juga ada. Nah, oke, udah banyak banget nih dok pertanyaan dari tadi yang muncul di Instagram kita. Aku akan memberikan pertanyaan ya dok dari Maya Friends. Ada beberapa nih udah masuk. Kita kurasi, ada satu nih dari @azara Sara. Dok, apakah ada organ tubuh yang rusak atau turun fungsinya dampak dari long COVID nih dok? Ya, em, dampak dari long COVID dari beberapa penelitian memang sama seperti yang tadi saya jelaskan. Paling sering memang keluhan pasien-pasien tersebut lebih ke keluhan daerah saluran pernafasan gitu ya, dan paru-paru. Jadi keluhan seperti batuk yang kemudian menetap, rasa tidak enak di tenggorokan, termasuk juga sesak nafas gitu ya. Nah, tapi ada juga keluhan-keluhan yang terkait dengan gangguan di kulit gitu ya, misalnya ada ruam atau rambutnya rontok gitu ya, atau anosmia yang berkepanjangan gitu ya, atau sulit tidur, atau juga apa namanya otot-ototnya kok cepat pegel gitu ya, gitu ada kesemutan. Nah, itu gejala-gejala yang paling sering dilaporkan. Nah, Oke. jadi otomatis kalau kemudian ada gejala tersebut, berarti ada sesuatu yang kemudian diketahui masih berlangsung. Nah, ini ada salah satu penelitian yang menarik yang barusan dipublish di jurnal yang namanya Cell, Oke. dipublish dari tempat kerja saya atau lab saya yang dulu di London, yang kemudian memfokuskan penelitiannya yang diambil dari bilasan cairan paru nih. Nah, saya Oke. berharap saya bisa menjelaskan tidak menggunakan bahasa kedokteran, tapi mungkin general mungkin. Jadi gini, penelitiannya sangat-sangat simpel Bapak Ibu untuk melihat resiko long COVID gitu ya. Jadi mereka ngambil tuh pasien-pasien yang kemudian masih bergejala 3 sampai 6 bulan pasca infeksi. Jadi udah sembuh nih. 3-6 bulan orang-orang yang masih bergejala dikumpulin sama Oke. tim yang ada di London itu. Kemudian diperiksa cairan parunya. Ternyata yang kemudian dilihat bahwa ada satu namanya sel namanya cytotoxic T cell, itu Oke. yang kemudian berperan penting dalam um, imunitas ya, yang dapat mengganggu imunitas yang ada di saluran nafas, yang juga dipikirkan bertanggung jawab terhadap keluhan-keluhan dari sistem pernafasan. Jadi keluhan batuk, rasa tidak nyaman di dada dan lain-lain. Selain itu yang juga mereka sampaikan di penggalan beberapa kalimat terakhir itu di jurnalnya mereka bilang, dan ini kelihatannya ongoing. Jadi pada saat waktu mereka periksa, apa yang mereka periksa di dalam penelitian tersebut, keluhan dari pasien-pasien itu dan temuan dari sel-sel yang ada yang tadi saya nyamakan itu tetap berjalan. Dan kita nggak tahu kapan dia. Dan kita sampai saat ini belum ada penelitian lanjutan ya. Sampai saat ini kita belum tahu bahwa sampai berapa lama kemudian ini akan ongoing gitu. Jadi kalau bertanya mengenai apakah mungkin kena ke organ, ya sangat-sangat mungkin kena ke organ, gitu ya. Tapi yang paling penting, nah ini mungkin saya memberikan bonus jawaban berikutnya adalah, kalau begitu kapan kita mesti periksa, gitu ya. Nah, jadi kalaupun kita ada keluhan-keluhan yang tadi, yang kemudian mesti dipahami, sekali lagi buat kita semua adalah melakukan adaptasi terhadap keluhan tersebut. Kita juga mesti tahu bahwa kita ini baru habis perang-perangan nih sama si COVID, layaknya kalau Virusnya misalnya tuh kita ya dok di, ya. iya, kalau kita di medan perang, di satu kota gitu ya, kita kepala kotanya, kota kita ini lagi bangunan-bangunannya lagi hancur Hancur. babak belur lah ya, ya. Jadi membutuhkan waktu yang cukup untuk kemudian bikin lagi fondasi yang kuat gitu kan. So then dari kita tahu keadaannya, kita akan beradaptasi. Selama kita beradaptasi, kita kemudian akan mengukur, oh apakah keluhan saya nggak bisa tidur atau keluhan saya batuk, ini mengganggu kualitas hidup kita. Nah, maka jawabannya adalah kapan kita perlu concern betul-betul dengan keluhan pasca long COVID apabila sudah mulai mengganggu kualitas hidup teman-teman semua. Oke, itu sih yang paling simpelnya kayak gitu ya dok ya. Kalau misalnya setelah dilakukan setelah terinfeksi COVID gitu, kalau misalnya setelahnya merasa kualitas hidupnya itu kurang baik gitu ya, itu sebaiknya dilakukan check up gitu atau pemeriksaan lebih lanjut gitu. Nah, saya ada beberapa pertanyaan, ada pertanyaan tambahan nih dari saya nih dok. Kalau misalnya dari obat-obatan yang udah dikonsumsi nih sama pasien COVID itu ada juga nggak sih dok dampaknya? Ya, jadi
terutama ini tentang penggunaan obat-obatan misalnya antivirus atau antibiotik atau obat-obat steroid yang tidak terindikasi, gitu ya. Kalau kemudian kita menggunakan obat-obat antivirus, jadi misalnya semestinya dia tidak terindikasi gitu ya untuk dapat favipiravir atau yang merek dagang yang paling sering kita tahu itu Avigan gitu ya. Ya jangan dikonsumsi. Kalau misalnya tidak terindikasi untuk diberikan antibiotik, ya jangan mengobati diri sendiri dengan antibiotik. Nah, kalau kemudian tidak terindikasi menggunakan steroid, ya jangan minum steroid gitu. Karena di luar pandemi ini, tanpa ada COVID-19, kita tahu bahwa pengobatan hanya diberikan bila ada indikasi. Jadi indikasinya mesti tepat. Jadi self-medication atau mengobati diri sendiri, jangan. Kita aja yang dokter, nggak boleh tuh ngobatin diri sendiri. Kalau bisa, yang dokter harus juga kontrol ke temannya Konsul ke yang dokter dokter gitu lagi ya. ya dok ya. Betul, betul. Karena yang kita nggak mau adalah efek samping dari pengobatan tersebut. Contoh misalnya, kalau kita minum obat yang steroid itu gitu ya tanpa indikasi, malah mungkin kita meningkatkan risiko kita untuk kena penyakit infeksi, termasuk juga penyakit infeksi jamur. Antibiotik dapat mengakibatkan gangguan fungsi hati, dapat mengakibatkan gangguan fungsi ginjal. Demikian juga obat-obat antivirus. Jadi kalau kita kemudian mau berobat dengan benar, berobatlah dengan dokter, dan tanyakan apakah saya memang terindikasi untuk mendapatkan pengobatan-pengobatan tersebut. Nah, iya, itu penting banget tuh ya dok ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat di sosial media, banyak banget yang suka nge-share kayak obat-obatan yang dipakai sama diri dia, mah sebenarnya untuk orang lain tuh nggak cocok gitu ya dok ya. Exactly, betul. Oke, gitu. Perlu diperhatikan tuh ya, my friends. Oke, ada pertanyaan lanjutan nih dok dari @pamela SNDHY. Halo, salam sehat Dokter Erik. Pertanyaannya adalah, apakah sejauh ini masih direkomendasikan rehabilitasi untuk dampak long COVID nih dok? Seberapa lama rehabilitasi seharusnya diupayakan dan adakah batas waktu dikatakan rehabilitasi yang diupayakan gagal atau berhasil? Setelah adakah solusinya kalau misalnya dinyatakan gagal untuk rehabilitasinya ini nih dok? Ya, pertama terkait dengan program rehabilitasi, dari teman-teman yang kemudian memiliki expertise tentang kedokteran fisik dan rehabilitasi ya, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, mereka pasti sudah punya program untuk ini gitu ya. Jadi karena ini di luar ekspertise saya ya, di luar keahlian saya, tapi memang saya tahu ada program rehabilitasi untuk itu. Nah, biasanya juga kalau misalnya saya ketemu ada pasien yang didiagnosis long COVID gitu ya, atau diketahui adanya long COVID, saya kemudian akan merefer atau mengkonsulkan pasien tersebut ke dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk kemudian dibantu proses rehabilitasinya. Nah, dalam melakukan terapi tentu ada targetnya gitu ya. Targetnya misalnya 1 bulan pertama, misalnya kalau yang tadinya nih ya, Mbak, misalnya dia gejalanya pada saat infeksi akut gejalanya berat nih. Setelah dia selesai infeksi akut, pulang ke rumah, jalan dari kamar tidur ke toilet gitu ya, itu mungkin dia capek. Nah, jadi otomatis ketika proses rehabilitasi ada sesuatu yang diukur. Jadi misalnya 1 bulan pertama dari jalan yang tadinya 100 meter, sekarang udah bisa jadi 200 meter. Jadi ada measurable-nya, ada target yang terukur. Ada targetnya. Jadi otomatis kalau kayak gitu yang kemudian kita mesti ketahui bahwa target itu harus disesuaikan dengan adaptasi kita. Jadi kita nggak bisa tuh misalnya yang dewasa muda nih, misalnya contoh seperti Mbak kan yang mungkin banyak yang suka doyan maraton 10K gitu ya. Ada tuh yang ngomong ke saya di rumah sakit bilang, wah Dr. Erik saya ini kemarin sebelum sakit biasa nih lari maraton 10K gitu ya. Nah pas dia udah selesai COVID dia bilang saya mau lari maraton minggu depan boleh ya? Nah jawabannya mungkin tidak. Karena kenapa? Karena itu tadi kita mesti tahu dulu kondisi kita, give time to rest gitu ya, untuk istirahat biar badannya juga pulih, baru kemudian adaptasi ditingkatkan gitu ya, aktivitasnya secara bertahap. Nah, demikian juga proses rehabilitasi. Kalau misalnya kemudian rehabilitasinya misalnya dianggap tidak tercapai target, maka perlu kemudian direview kembali secara klinis gitu ya, di organ parunya ada apa dan lain-lain. Ya. Oke, yang tadi ya dok dokter juga udah bilang kalau misalnya mungkin dirasakan sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari atau kualitas hidupnya jadi buruk gitu dirasakan seperti itu, maka lebih baik untuk konsultasi lagi dengan dokter. Tolong diingat ya, my friends. Oke, ada pertanyaan lagi nih dok dari @oliveindri. Dulu waktu Delta ini banyak banget ya dok istilah ini. Apakah pada long COVID masih terjadi badai sitokin dalam skala kecil?
Bisakah dicetuskan karena salah minum suplemen, misalnya obat-obatan yang meningkatkan sistem imun? Lalu, apa ada peran probiotik, vitamin D, dan antioksidan dalam mencegah atau mengatasi long COVID? Terima kasih. Ya, ya. Jawabannya singkat, padat, dan jelas. Apakah mungkin di Omikron mencetuskan badai sitokin? Mungkin. Oke, Karena seperti yang tadi penjelasan yang saya sampaikan bahwa yes. walaupun kebanyakan gejalanya ringan, tapi tidak sepenuhnya ringan. Maka otomatis ada proporsinya tuh. Ada persentase tertentu dari 100% orang yang kena COVID, varian Omikron ini, yang mungkin bergejala sedang, bergejala berat, atau kritis. Demikian juga dengan resiko meninggal dunia gitu ya. Jadi otomatis kalau ada resiko tersebut, kemungkinan badai sitokin itu juga tetap ada. Gitu ya. Oke, Nah, jadi jadi possible ya, mungkin gitu ya. Nah, terus tadi apa yang kedua? peran probiotik, vitamin D, dan Iya, 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 antioksidan iya. nih dok dalam mencegah Iya, iya, atau iya, iya. mengatasi long COVID gitu. Jadi untuk Iya. para pasien yang udah terlanjur gitu ya, terlanjur kena Hmm. COVID, apakah dengan Iya. mengkonsumsi vitamin itu bisa mengatasi adanya long COVID ini dok? Iya. Yang perlu diketahui bahwa vitamin itu sifatnya suplementasi. Jadi Mm-mm. tambahan, as a supplement. Jadi kalau suplemen berarti dia adalah tambahan untuk sesuatu ya, as a supplement to regular diet gitu ya, sebagai tambahan dari diet yang kemudian kita rutin konsumsi setiap hari. Jadi yang kemudian kita mesti keep betul-betul adalah yang rutin dulu, yang kebutuhan dasarnya kita nih, makan 4 sehat 5 sempurna itulah gitu ya. Nanti kemudian kalau misalnya dirasakan tidak cukup dan memerlukan suplementasi tambahan, boleh konsumsi. Baik itu mulai dari vitamin C, vitamin D, dan lain-lain. Nah, ini ada salah satu bukti penelitian bahwa vitamin D itu kemudian berperan penting atau terbukti juga dalam menurunkan resiko orang untuk penyakit paru maupun penyakit kardiovaskular gitu ya, penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi mengkonsumsi vitamin itu boleh gitu ya, tapi tentu mengkonsumsi vitamin itu harus in moderation. Jadi pengobatan itu nggak boleh yang terlalu lebay gitu ya, yang bombastis. Harus in moderation. Everything should be in moderation gitu. Jadi harus pada takarannya gitu ya. Contoh misalnya nih, kalau untuk berjemur pagi hari gitu kan. Berjemur pagi hari kita bisa disarankan kemudian bisa berjemur pagi hari itu sekitar 5 sampai 10 menit. Tergantung juga katanya dari warna kulit kita gitu ya. Nah, berarti kalau dari situ kita tahu kalau bisa 5 sampai 10 menit ya jangan di-challenge. Kalau gitu selama mungkin saya berjemur adanya Yang ada gosong doang. yang adanya sembuhnya juga iya, gosongnya juga dapat gitu ya. Iya. Jadi everything should be in moderation ya. 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 Oke, Ya. nah untuk penggunaan vitamin juga harus konsultasi lagi ya kepada dokter ya dok ya. Kalau Betul. misalnya Betul. kadarnya kan mungkin bagi masing-masing orang tuh beda-beda gitu ya dok ya. Jadi mungkin harus konsultasi lagi kepada dokter untuk takaran yang tepat bagi masing-masing orang tuh seperti apa gitu ya dok ya. Yes, betul sekali. Oke, kita lanjut nih dok. Ada pertanyaan dari Ayu_Mute nih. Ini mungkin banyak juga nih bunda-bunda yang pengen tahu nih dok mengenai hal ini. Apakah long COVID juga berpengaruh pada tumbuh kembang anak dok, terutama anak yang pernah positif COVID? Seperti itu. Iya. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya. Saya dokter spesialis penyakit dalam, jadi mungkin saya harus disclaimer terlebih dahulu bahwa untuk jawaban ini saya yakin teman-teman sejawat saya dari teman-teman dokter spesialis anak ya, dari ilmu kesehatan anak yang paling tepat untuk menjawabnya. Tapi sejauh yang kemudian saya pernah baca bahwa long COVID itu juga bisa ditemukan pada pasien anak. Jadi tidak hanya pasien dewasa gitu ya. Apakah kemudian long COVID ini dapat mengganggu tumbuh kembang anak? Ya mungkin saja gitu ya, mungkin saja karena ya masih mungkin karena ada gejala yang menetap tadi gitu ya. Tapi mungkin untuk mendapatkan penjelasannya, saya sangat-sangat menyarankan Bapak dan Ibu yang kemudian bertanya mengenai hal ini dapat mengkonsultasikan ke dokter spesialis anak untuk penjelasan lebih lengkap. Oke, terima kasih dokter atas penjelasannya. Ya. Ada lagi nih dok pertanyaan dari @shalfazia. Nah dok, berapa lama sih penyintas COVID dapat vaksin setelah sembuh dari COVID? Dan apakah benar Omicron ini akhir dari pandemi dok? Mungkin ini banyak juga yang pengen tahu mengenai hal ini dok. Iya, jadi kalau kemudian kita habis infeksi akut gitu ya, maka kita boleh kemudian melakukan vaksinasi itu 6 bulan setelahnya gitu ya.
Sebenarnya juga di beberapa negara di dunia gitu ya, setelah infeksi akut, mungkin dikasih jeda beberapa waktu, boleh kemudian langsung vaksin. Tapi beberapa praktis yang kemudian ada di kita itu kan setelah 6 bulan baru kemudian dilakukan vaksinasi. Tujuannya sebenarnya juga adalah untuk memberikan kesempatan bagi yang belum divaksinasi ini gitu ya, untuk kemudian mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu, terutama untuk kelompok-kelompok yang vulnerable atau yang rentan. Nah, mengenai pertanyaan apakah Omikron ini akhir dari pandemi, hanya Allah dan Tuhan yang mengetahuinya. Betul. Tentu yang mungkin sekarang yang kita perlu sama-sama doakan, perlu sama-sama sumbang saran dan pikiran adalah bagaimana manajemen pandemi ke depannya gitu ya. Jadi ada konsep yang namanya One Health. Konsep One Health ini tidak hanya berfokus pada manusia, tapi juga sebagai konsep kesehatan yang universal. Jadi baik itu dari manusia, animals atau binatang gitu ya, dan juga lingkungan gitu. Dan karena ini sangat-sangat berperan penting dan sudah banyak buktinya terhadap resiko pandemi gitu. Jadi konsep One Health ini menjadi penting. Yang kedua, menemukan vaksinasi yang namanya pan-COVID-19 vaksin gitu, yang kemudian ya platformnya lebih baik dengan dari apa yang kemudian sekarang ini kita miliki gitu ya, untuk menjawab kebutuhan agar nggak setiap ada varian baru kita ciptain vaksin baru gitu ya. Tapi jangan perlu khawatir, ini mumpung saya ngomongin vaksin, saya izin ya Mbak. Jadi baik itu vaksinasi rutin maupun vaksinasi booster, nah ini dia. Jangan pilih-pilih vaksin ya Bapak Ibu. Apapun vaksinnya, vaksin yang terbaik itu adalah yang tersedia di depan mata kita. Jangan pilih-pilih vaksin deh. Dan sudah banyak kok bukti penelitiannya terhadap efektivitas vaksinasi booster gitu ya. Misalnya ada yang bilang, oh kemarin saya dapat vaksin Sinovac, ini boosternya Sinovac lagi, kayaknya nggak oke deh. Udah ada penelitiannya dan masih tetap oke. Kalau misalnya masih bisa dapat yang heterologus atau platform yang berbeda, ya boleh juga gitu. Tapi intinya lakukan booster secepat mungkin, dan itu yang paling baik. Ya, betul. Jadi jangan lupa ya Maya Friends, jika belum melakukan vaksinasi, lakukanlah vaksinasi. Kalau misalnya sudah melakukan vaksinasi, lakukanlah vaksinasi booster. Di Maya Pada Hospital juga sudah ada, silahkan untuk mendaftar ya. Oke, dokter, ini kita sudah mau hampir berakhir nih Instagram Live hari ini. Kira-kira apakah ada closing statement nih dari dokter mengenai dampak long COVID dan juga cara penanganannya, kira-kira untuk bagi pasiennya juga sudah terkena, apakah seperti jangan khawatir untuk mengalami jangka panjang COVID ini atau seperti apa, dok? Silahkan. Baik, makasih. Pertama, mungkin saya mau menyapa dulu buat teman-teman yang sekarang ini, Bapak Ibu yang sedang menjalani isolasi mandiri gitu ya di rumah. Tetap semangat. Yang pasti yang kemudian perlu kita pahami sama-sama bahwa pemantauan rutin dari kesehatan Bapak dan Ibu selama isolasi mandiri itu kemudian harus dilakukan. Kalau misalnya memang memerlukan obat-obat tertentu seperti antivirus, antibiotik, obat batuk, tetap dikonsumsi. Demikian juga untuk makan makanan yang bergizi ya, dan juga suplementasi serta olahraga. Jadi tetap semangat gitu ya menuju positif. Nah, untuk teman-teman yang sudah lulus ya, udah jadi survivor, alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, kita harus banyak bersyukur untuk itu. Kalau kemudian masih ada gejala, maka dapat mengkonsultasikan ke kami yang ada di Rumah Sakit Maya Pada Hospital. Di Rumah Sakit Maya Pada Hospital kita menyediakan klinik pasca COVID-19 ya, jadi post COVID-19 clinic, post COVID-19 recovery clinic ya. Post-COVID Recovery and Rehabilitation Center, dokter. Yes, itu dia. Jadi kalau misalnya ada keluhan, boleh silakan bertemu dengan kami di Rumah Sakit Maya Pada. Nanti kita lihat kira-kira apa treatment yang paling baik. Yang pasti sih Bapak dan Ibu adalah menjaga supaya kita tidak kena COVID, itu jawaban yang paling baik supaya kita tidak kena long COVID gitu ya. Betul. Nah, berikutnya ini mungkin saya ngasih satu fakta lagi. Untuk menangkis semua hoax yang ada gitu ya terkait dengan hindari vaksinasi hoax, dan long my COVID. friends. Betul, jangan. Jadi efek vaksinasi dengan long COVID ini dari tadi mungkin kita sempat nyentuh dikit-dikit aja ya. Jadi gini Bapak Ibu, ada satu penelitian yang sangat menarik nih tahun 2021. Salah satu penelitian awal yang kemudian melihat dampak dari vaksinasi itu sendiri dengan long COVID.
Nah, di sini kemudian dilihat bahwa terkait dengan keluhan yang mungkin menetap, itu jauh lebih besar pada pasien yang kemudian tidak divaksinasi lengkap atau tidak divaksinasi dibandingkan yang sudah vaksinasi lengkap. Itu perbedaannya signifikan banget secara statistik dan juga ya pasti ya secara keluhan pasien ya. Jadi yang paling kita bisa lakukan adalah menjaga supaya kita tidak kena COVID dan pastikan sudah divaksinasi. Karena kalau kita udah vaksinasi, insya Allah mudah-mudahan ya kita gejalanya ringan atau kalau bisa tidak bergejala dan resiko terhadap long COVID itu lebih kecil dibandingkan yang belum vaksinasi atau tidak vaksinasi lengkap. Betul. Ya. Yang penting terlindungi dulu ya dok ya, better safe Betul than sekali. sorry gitu. Exactly. Iya. Nah, itu melanjutkan dari apa yang tadi dibicarakan oleh Dokter Erik gitu ya. Mayapada Hospital memiliki layanan post-COVID recovery and rehabilitation center. Nah, juga untuk para pasien COVID yang mungkin sekarang sedang melakukan isoman, juga ingin melakukan pemantauan dari tenaga ahli atau tenaga kesehatan, juga di Mayapada Hospital memiliki paket isolasi mandiri di rumah gitu ataupun di hotel. Silahkan klik link di bio ya untuk para Maya Friends yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut. Oke, Dokter Erik, terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini, diskusinya, sharingnya mengenai dampak long COVID. Diingatkan kepada Maya Friends, Dokter Erik ini berpraktek di Mayapada Hospital Jakarta Selatan dan juga berpraktek setiap hari Selasa dan hari Kamis jam 5 sampai jam 7 sore ya. Itu yang saat ini. Kalau misalnya nanti selanjutnya bisa cek informasinya di hotline di 150 770. Nah, Maya Friends, untuk terima kasih sudah bertanya, sudah memberikan pertanyaan kepada Dokter Erik. Penanya terbaik nanti akan diumumkan di IG story-nya Mayapada Hospital. Oke, terima kasih banyak pada Dokter Erik sekali lagi atas sharing-sharingnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing-sharing lagi yang selanjutnya mengenai topik-topik yang lain ya dok ya. Ya, sama mungkin saya titip pesan. Saya mohon maaf kalau misalnya dalam beberapa hari terakhir ini saya belum bisa reply semua pertanyaan dari Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian di Instagram saya. Tapi kalau misalnya masih ada yang belum jelas, masih ingin diskusi, gitu ya, boleh kemudian DM saya di Instagram saya, dan saya akan sedapat mungkin menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih banyak Dokter Erik, terima kasih kepada Maya Friends sudah menyaksikan Instagram Live pada hari ini. Sampai jumpa di Gala Session selanjutnya. Sampai jumpa, selangkah lebih sehat bersama Mayapada Hospital. Dah. Bye.